pada hari ini kita akan membahas tentang materi, yaitu tentang dasar-dasar dari Python. Nah, kira-kira di sini ada yang sudah pernah mempelajari apa itu dasar-dasar Python? Nah, kalau belum, maka dengarkan penjelasan dari saya ya. Nah, materi Python ini itu sangat penting buat kalian yang baru mau memulai untuk belajar coding, karena ini adalah fondasi utama dari codingan. Nah, kita hari ini akan membahas tentang 5 hal penting yang ada dalam dasar-dasar Python, yaitu yang pertama ada value, variable, tipe data, list, dan if else. Kemudian, supaya kalian langsung paham dengan materi yang saya sebutkan, nanti kita akan praktek langsung agar kalian lebih cepat dalam memahami cara-caranya. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang value dan variabel. Nah, untuk materi value dan variabel, untuk variabel, bayangkan deh variabel itu sebagai sebuah kotak, dan value itu adalah barang yang akan diisi ke dalam kotak tersebut. Nah, dari sini kita bisa mendefinisikan bahwa variabel itu adalah wadah, sedangkan value itu adalah isi untuk variabelnya tersebut. Nah, di Python kita bisa membuat variabel dengan menuliskan namanya terlebih dahulu. Kemudian nama tersebut akan ditandai dengan sama dengan, baru masukkan nilainya. Contohnya seperti nama sama dengan body, dan di sini nama adalah variabelnya, dan nanti adalah nilainya. Nah, yang kedua yaitu adalah tipe data. Nah, barang di dalam kotak tadi kan bisa bermacam-macam tuh jenisnya. Nah, di Python ini disebutkan bahwa tipe data ada beberapa tipe data dasar yang wajib kita ketahui. Nah, yang pertama ada string. String itu biasanya berupa ataupun teks biasa. Ciri-ciri dari string yaitu dibungkus dengan tanda kutip. Contohnya yaitu tanda kutip halo dunia, tanda kutip lagi. Kemudian kan biasanya dalam perkodingan itu kan ada yang namanya ada sebuah angka-angka. Nah, dari angka-angka tersebut dalam perkodingan kita harus menggunakan integer. Nah, integer itu adalah untuk angka bulat atau angka biasa, yaitu tanpa koma ya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah float. Float itu adalah untuk angka desimal. Nah, tetapi biasanya kan desimal kan menggunakan tanda koma untuk desimalnya. Nah, untuk di Python ini kita akan menggunakan titik sebagai pengganti koma. Contohnya itu seperti kayak biasanya di rumus bulat lingkaran, yaitu pi sama dengan 3,14. Nah, untuk di Python kita akan menulisnya yaitu 3,14 menjadi 3.14. Nah, selanjutnya yang terakhir dari jenis-jenis tipe data yaitu ada boolean. Nah, boolean itu adalah nilai logika, cuma ada dua, yaitu true or false. Nah, jadi dalam boolean itu kita bisa untuk menjadikan data yang bisa orang itu buat memilih itu benar atau salah, atau iya dan tidak. Nah, untuk pembahasan materi yang ketiga yaitu adalah bagaimana kalau kita punya banyak data nih. Nah, masa kita harus bikin kotak-kotak variabel satu-satu. Nah, disinilah kita akan memakai yang namanya list. List itu seperti rak buku, di mana kita bisa menyimpan banyak value sekaligus satu variabel. Cirinya menggunakan kurung siku atau biasa kita sebut dengan kurung tegak. Nah, kemudian kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu if dan else, yaitu materi keempat kita. Nah, if else atau percabangan logika ini digunakan agar program kita bisa mengambil keputusan. Jadi logikanya mirip dengan kehidupan sehari-hari kita. Contohnya seperti ketika hari ini hujan, maka kita akan membawakan payung. Nah, jika tidak kita maka kita tidak akan membawa payung. Nah, di Python kita memakai kata kunci if dan else. Nah, yang pertama kita akan praktek tentang value dan variabel. Nah, untuk yang pertama kita tuliskan nama underscore toko.
sama dengan tanda kutip toko serba ada. Kemudian kita enter jumlah karyawan, jumlah underscore karyawan sama dengan 5. Kemudian enter print dalam kurung nama underscore toko, kemudian print lagi di bawahnya print jumlah karyawan, kemudian hasilnya adalah berikut. Nah, untuk selanjutnya kita akan praktek tentang tipe data yang pertama, yaitu tentang string. Jadi dituliskan yaitu produk sama dengan tanda kutip sepatu Speedcat, kemudian enter nama merek yaitu Puma, merek sama dengan tanda kutip Puma, kemudian enter print produk, kemudian enter lagi print merek. Nah, berikut adalah hasilnya. Kemudian kita akan mencoba yang namanya integer, yaitu stok underscore sepatu sama dengan 500. Nah, kemudian enter harga underscore sepatu sama dengan 1.500.000. Kemudian print di bawahnya dalam kurung stok sepatu, kemudian print lagi di dalam kurung harga underscore sepatu. Kemudian kita lanjut ke float. Jadi di sini dituliskan rating underscore produk sama dengan 4.9. Kemudian diskon underscore produk sama dengan 20%. Kemudian enter print dalam kurung rating underscore produk, kemudian enter lagi print dalam kurung diskon underscore produk. Berikut adalah hasilnya. Selanjutnya yaitu adalah boolean. Jadi toko underscore buka sama dengan true. T-nya harus besar ya. Kemudian ada underscore diskon sama dengan false. Kemudian enter print dalam kurung toko underscore buka, kemudian enter print ada underscore diskon. Nah, berikut adalah hasil dari boolean. Nah, tadi tuh sempat ada kesalahan karena F-nya itu tidak diketik dengan huruf besar. Nah, untuk praktek yang selanjutnya yaitu tentang if, elif, dan else. Yang pertama, kita tuliskan belanja sama dengan integer dalam kurung input dalam kurung kasih tanda petik masukkan total belanja. Kemudian kita enter yaitu diskon sama dengan dalam kurung tanda petik diskon yang didapat. Kemudian kita enter print dalam kurung diskon yang didapat, jangan lupa masukkan tanda petik dan tanda titik 2. Nah, kemudian kita tulis
tuliskan yaitu if belanja lebih dari 500.000, titik 2, enter, print dalam kurung 20%. Kemudian enter, elif belanja lebih dari 300.000 dan titik 2, print dalam kurung 10%. Kemudian elif lagi belanja lebih dari 100.000, titik 2, print dalam kurung 5%. Kemudian kita berikan else tanda titik 2, print dalam kurung tidak mendapatkan diskon. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu total belanja yang kita punya. Berikut adalah hasilnya. Berikutnya yaitu tentang list. Jadi, yang pertama kita tuliskan A sama dengan dalam kurung tegak, tanda kutip Sidoarjo, koma, spasi, tanda kutip lagi, Surabaya, kemudian koma lagi, tanda kutip lagi, Malang, kemudian koma, tanda kutip Madiun. Kemudian kita enter, print dalam kurung A. Kemudian kita tuliskan A titik Apen, kemudian dalam kurung tanda kutip Solo, kemudian print dalam kurung A, kemudian print dalam kurung A titik kurung tegak 0:5. Nah, kemudian jika kita ingin mengubah salah satu datanya, yaitu dengan A dalam kurung tegak 2 sama dengan dalam kurung tanda kutip Bogor misalnya. Kemudian print dalam kurung A kurung tegak 0:5, kemudian di print lagi. Nah, ini adalah hasilnya, sekaligus menjadi praktek terakhir dalam pertemuan kali ini. Nah, mungkin itu dia adalah pembahasan kita hari ini tentang dasar-dasar Python. Tidak sesulit yang kalian bayangkan itu, bukan? Nah, kita sudah belajar cara membuat variabel, mengenal tipe data, mengelompokkan data dengan list, hingga membuat keputusan dengan if else. Kunci utama belajar ngoding yaitu adalah terus mencoba dan jangan takut error.